Sama-sama. Perhatikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Tempat turunnya surat Al-Alaq. Bagi umat Islam, nama Gua Hiro tentu sudah tidak asing. Gua ini menjadi salah satu tempat favorit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri dan merenung. Gua ini juga merupakan saksi bisu turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kali. Turunnya kitab suci ini sekaligus menandai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir bagi umat Islam. Gua Hiro berada di Jabal Nur, sebuah perbukitan yang terletak di kawasan Hejaz, sekitar 7 km dari Mekah, Arab Saudi. Gua ini memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar 1,5 meter.
Dengan kemiringan gua sekitar 60 derajat, cukup sulit untuk berjalan menuju gua. Gua Hiro menghadap ke utara dengan pintu masuk menunjuk langsung ke arah Ka'bah. Setiap hari, puluhan ribu orang datang silih berganti di gua ini. Para pengunjung seolah ingin merasakan suasana ketika wahyu Al-Quran pertama kali turun ke Nabi Muhammad. Namun, Anda harus bersabar untuk memasuki gua mungil ini, karena gua Hiro hanya bisa menampung 4 hingga 6 orang. Keadaannya juga cukup gelap karena hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke gua. Di malam hari, Anda akan disuguhi pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Bahkan, Anda juga bisa melihat Masjidil Haram tanpa terhalang gedung-gedung tinggi. Selanjutnya, kisah turunnya wahyu pertama ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Selamat menyaksikan. Menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad kini telah berusia 40 tahun. Dengan kepribadian yang mulia, telah menjadikan Nabi Muhammad seseorang yang dihormati oleh penduduk Mekah. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sedih dan gelisah. Nabi Muhammad prihatin melihat keadaan masyarakat di sekitarnya. Banyak orang yang berbuat semena-mena terhadap kaum yang lemah. Semua itu membuat Nabi Muhammad sedih dan beliau sering pergi menyendiri untuk bertafakur. Beliau kerap menyendiri untuk bertafakur di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Allah menumbuhkan pada diri Nabi Muhammad rasa senang untuk melakukan iktila. Di gua yang sepi itu, beliau memikirkan banyak hal. Beliau merenungkan alam semesta yang luas ini dan betapa agung penciptanya. Semakin banyak Nabi Muhammad berpikir tentang Sang Pencipta, hatinya terasa semakin damai. Biasanya, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira selama beberapa malam. Tapi beliau juga pernah melakukannya selama 1 bulan lamanya. Beliau akan pulang sejenak ke rumah untuk bersilaturahim dengan keluarga dan mengambil bekal untuk bertafakur di gua. Terkadang Khadijah sering mengunjunginya. Dengan penuh kesabaran, ia membawa bekal dan keperluan Nabi Muhammad. Semua dilakukannya dengan ikhlas. Khadijah berharap Nabi Muhammad akan mendapatkan petunjuk bagi kebaikan semua orang. Wahyu yang pertama. Pada suatu saat, Nabi Muhammad kembali menyendiri di Gua Hira. Beliau tinggal selama beberapa hari untuk bertafakur di sana. Hingga suatu malam, Nabi Muhammad merasakan sesuatu yang berbeda. Alam semesta begitu hening dan tentram. Tiba-tiba seberkas cahaya menerangi Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Jibril menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Betapa takjubnya Nabi Muhammad. Beliau hanya terdiam menyaksikan semua itu. Jibril kemudian berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab bahwa ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun, Jibril terus-menerus mengulang perintahnya sebanyak 3 kali. Kemudian ia membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kemudian mengikuti semua perkataan Jibril. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril.
Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Demikian mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 mengulang kembali bab 7 tentang